menghentikan kekhawatiran dan mulai hidup dengan sesungguhnya? Kekhawatiran adalah emosi alami yang menyangkut kesehatan, pekerjaan, dan hubungan. Nah, setiap orang mempunyai sesuatu yang membuat mereka stres dan dapat menyebabkan kita tidak dapat tidur dengan nyenyak dan membuat terbangun di malam hari. Meskipun rasa khawatir bisa menjadi cara yang baik untuk mempersiapkan masa depan, tetapi rasa khawatir dapat mengambil alih hidup Anda dan menghalangi Anda untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Coba pikirkan, berapa kali Anda telah mengalami kekhawatiran? Apakah dengan mengkhawatirkan sesuatu dapat menjadikan semua lebih baik? Khawatir tidak akan mengubah hasil, tetapi dapat membuat suatu masalah tampak semakin lebih besar. Meskipun kita tidak selalu dapat menghentikan terjadinya hal buruk, tetapi kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi rasa khawatir. Pertama, menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif yang benar. Kekhawatiran seringkali merupakan hasil dari mengambil sesuatu di luar konteks dan membesar-besarkannya menjadi lebih dari yang sebenarnya. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk menganalisa situasi secara objektif. Lihatlah fakta-faktanya dan bandingkan dengan bagaimana keadaan bisa berubah. Apakah ini benar-benar masalah besar atau hanya ketidaknyamanan? Apakah ini sepadan dengan waktu yang Anda buang untuk khawatir? Kekhawatiran dan kecemasan Anda hanya akan sekuat jika Anda mengizinkannya. Jadi Anda dapat menantang kekhawatiran dan kecemasan Anda dengan memeriksanya secara terpisah berdasarkan sumbernya dan bertanya pada diri sendiri, apakah kekhawatiran ini rasional atau tidak? Ya. Nah, yang kedua adalah fokus pada solusi daripada masalah. Jika nanti Anda merasa khawatir daripada memikirkan masalah, lebih baik mencari solusi. Mungkin kita perlu bercerita kepada teman yang dapat dipercaya. Ceritakan jika mereka berada dalam situasi yang Anda alami, apa yang harus dia lakukan. Jika Anda tidak dapat segera menemukan solusi yang baik, tidak apa-apa. Memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil seringkali lebih mudah daripada mencoba mengatasi semuanya sekaligus. Lalu ambillah setiap bagian dari masalah satu persatu. Pikirkan bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan satu persatu sebelum digabungkan semuanya menjadi solusi lengkap. Yang ketiga, sibukkan pikiran Anda dengan aktivitas yang Anda sukai. Lebih baik menghabiskan waktu, energi, dan emosional kita untuk hal-hal yang berguna. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk mengkhawatirkan apa yang akan terjadi jika Anda menghabiskan jumlah waktu yang sama untuk melakukan sesuatu yang produktif? Anda dapat menyibukkan pikiran Anda dengan aktivitas yang Anda sukai. Misalnya, mungkin bermain musik, mungkin menulis, mungkin memasak, berjalan-jalan di alam, atau menanam bunga, atau mungkin sesuatu yang lain yang Anda sukai. Intinya, aktivitas yang Anda lakukan sangat berarti dan memuaskan Anda. Karena ketika kita khawatir, pikiran kita cenderung mengembara dan semakin khawatir dan cemas. Ya. Jadi sibukkan pikiran Anda dengan aktivitas yang Anda sukai. Yang keempat, fokuslah pada saat ini. Tetaplah berada di saat ini dan lakukan yang terbaik untuk menghindari kekhawatiran. Membaca terlalu banyak peristiwa dan situasi yang belum terungkap membuat Anda mudah mengambil kesimpulan berdasarkan pada informasi yang terbatas. Tetapi hal ini dapat menyebabkan pikiran Anda melayang dengan sendirinya dengan cepat tanpa mempedulikan apakah ide Anda benar atau tidak. Dengan berfokus pada apa yang terjadi saat ini, Anda dapat melihat peristiwa apa sebenarnya dan jangan biarkan pikiran kita merubah fakta yang ada. Oleh kekhawatiran tentang apa mungkin terjadi di masa depan atau dengan penyesalan atas hal yang telah terjadi di masa depan. Ya. Nomor 5, hadapi ketakutan Anda dan tetap bertindak. Ketika Anda merasa khawatir, luangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi respon emosional Anda terhadap situasi tersebut. Kemungkinan besar
segala sesuatunya tidak seburuk yang Anda kira. Anda mungkin membayangkan segala macam akibat buruk yang bisa terjadi jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Namun pemikiran ini hanya memikirkan hal yang lucu tentang respon emosional kita terhadap rasa takut. Ternyata hal itu jauh melebihi ancaman sebenarnya. Semakin kita takut terhadap sesuatu, semakin besar kemungkinan kita untuk menghindari melakukan apapun terhadap hal tersebut, dan oleh karena itu tetap bertahan terjebak. Sementara tidak apa-apa membiarkan diri merasa takut. Kuncinya adalah jangan membiarkannya berhenti. Anda tidak akan mengambil tindakan setelah Anda menguasai seni acting. Meskipun Anda takut, Anda akan mampu melakukannya. Taklukkanlah rintangan apapun, tidak peduli seberapa besar, ya. Selanjutnya, pastikan yang mengelilingi diri Anda adalah orang-orang yang positif. Hubungan dengan orang-orang positif itu penting, dan orang-orang dalam hidup Anda membantu membentuk siapa Anda dan apa yang Anda rasakan. Jadi ada baiknya jika Anda memiliki sistem pendukung yang mendukung Anda. Sangat bahagia dan menyehatkan ketika kita berada di sekitar orang-orang yang menyemangati kita. Kita merasa lebih percaya diri dan optimis terhadap hidup kita. Sebaliknya, ketika kita dikelilingi oleh diri kita sendiri dengan orang-orang negatif, hidup kita menderita. Penting untuk bisa menjadi diri sendiri, berada di sekitar orang lain tanpa khawatir tentang bagaimana mereka akan merespon atau apakah mereka akan melakukannya. Nomor 7, terimalah pilihanmu. Terkadang Anda mungkin melihat seseorang yang tampaknya memiliki segalanya dan iri dengan kesuksesan mereka. Tetapi mundurlah dan ingat bahwa setiap orang memiliki perjuangan dan tantangannya masing-masing. Anda mungkin menghadapi tantangan yang berbeda, keadaan dan berada di tempat yang berbeda dalam perjalanan Anda. Terimalah tantangan dan peluang unik Anda dan merasa nyaman dengan diri Anda sendiri. Rumput tidak selalu lebih hijau di seberang pagar, ya. Nomor 8, jangan menganggap diri Anda terlalu serius. Kita sering lupa bahwa kita semua adalah manusia dan kita melakukan kesalahan. Ketika Anda membuat kesalahan atau mengatakan sesuatu yang bodoh, bukan berarti Anda buruk. Sangat mudah untuk terjebak di dalamnya. Kita sendiri sering menganggap serius semua yang kita lakukan atau katakan. Tetapi itu tidak penting. Terkadang kita menjadi terlalu kritis terhadap diri sendiri. Ketika melihat sesuatu terjadi begitu saja, ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, ingatkan diri Anda bahwa ini bukanlah akhir dari dunia. Jika sesuatu tidak berjalan dengan baik hari ini, lalu coba lagi besok. Nomor 9, lepaskan perfeksionisme. Anda mungkin akrab dengan konsep perfeksionisme. Itu adalah cara berpikir yang membuat Anda merasa seperti Anda harus melakukan sesuatu dengan sempurna. Dan jika tidak sepenuhnya sempurna, hal itu tidak layak dilakukan sama sekali. Jika kita menambahkan tekanan seperti ini ke dalam diri kita, kita merasa semuanya harus dilakukan dengan benar. Jangan memberikan tekanan yang tidak perlu pada diri kita sendiri, dan kita membatasi apa yang dapat kita capai. Lepaskan gagasan bahwa Anda harus pandai dalam segala hal yang menjadi fokus menjadi produktif. Lakukanlah apa yang Anda bisa dan lepaskan sisanya. Nomor 10, pelajari cara mengatur waktu Anda dengan lebih efektif. Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan kekhawatiran dan memulai hidup adalah dengan mempelajari caranya untuk mengatur waktu Anda dengan lebih baik. Ini akan membantu Anda menyediakan lebih banyak waktu untuk diri sendiri dan mengurangi stres. Mulailah dengan mengatakan tidak. Ini mungkin sulit, ya, tetapi itu perlu. Jika Anda juga mengalaminya, Anda juga perlu memprioritaskan apa yang paling penting. Ini bisa berarti menghabiskan lebih banyak waktu untuk tugas-tugas yang memberi Anda tujuan atau melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Yang ke-11, terimalah bahwa Anda tidak dapat mengendalikan segalanya.
Penerimaan adalah komponen kunci dari kecerdasan emosional dan itu penting untuk kebahagiaan Anda. Jika Anda tidak bisa mengendalikan segalanya dalam hidup, beberapa hal di luar kendali Anda. Ketika kita dapat menerima bahwa kita tidak dapat mengendalikan segalanya, ini dapat membantu menjaga emosi jiwa kita. Khawatir akan menyerang kita jika kita tidak dapat menerima sesuatu yang mungkin terjadi. Karena kita percaya bahwa jika segala sesuatunya berbeda, maka kehidupan akan berbeda. Jadi kita harus menerima kenyataan bahwa kita tidak dapat mengendalikan segalanya. Yang ke-12, bersyukurlah. Jika Anda tidak mensyukuri hal baik dalam hidup Anda, maka sangat mudah untuk mulai mengkhawatirkan banyak hal. Ada banyak cara untuk berlatih mengucap syukur. Namun salah satu yang paling efektif adalah dengan membuat jurnal rasa syukur. Cara yang bagus mengingatkan diri sendiri tentang apa yang Anda miliki atau apa yang Anda telah capai. Dalam jurnal ini, tuliskan setidaknya 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Anda dapat melakukan ini sebelum tidur atau pada pagi hari. Tujuannya adalah untuk memperhatikan sesuatu setiap hari yang memberi Anda kegembiraan dan memberi hidup lebih tenang. Kekhawatiran yang layak untuk dijalani tidak akan menghilangkan masalah-masalah di hari esok, namun menambah kekuatan hari ini. Kabar baiknya adalah kekhawatiran hanyalah kebiasaan mental yang bisa diatasi. Anda memiliki kekuatan di dalam diri Anda untuk menciptakan kehidupan yang lebih bahagia bagi diri Anda sendiri dan hidup dalam keadaan damai, sukacita, dan rasa syukur. Terima kasih telah menonton.